Ibtalut tabani utawi iki iku membatalkan tradisi anak angkat. Anaknya orang lain diangkat sebagaimana seperti halnya anaknya sendiri. Nah, ini yang bahaya lagi adalah bukan anaknya terus nasabnya orang tuanya diganti dalam fisik kakak kartu keluarga pada orang itu, padahal perempuan ini bagaimana? Besok kalau kawin tidak boleh menjadi wali. Nah, makanya kita harus mengerti seperti ini. Kana sop ono sapa ar-rasulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mutakhidha Zaid bin Harisata wong kang ngalap atau wong kang ngangkat anak atau ngalap ing Zaid bin Harisah kabnihi iku kaya anak dewene Rasulullah hatta al-haqa sehingga ketemu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu ing Zaid bin Harisah binasabihi kelawan nasabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab tuh garis keturunan, padahal bukan nasabnya, ini diminta nasab atau mengadopsi. Sekarang itu mengadopsi anak boleh, tapi nasabnya tidak boleh diganti. Ini kadang-kadang ada dalam kakak, bukan anaknya sendiri, tapi kakaknya dianggap di kakak seperti halnya anaknya sendiri. Tidak boleh. Kama kanat kaya ulai tinemu sapa apa adatul Arabi kebiasaane wong Arab fit tabani ing dalem mupu anak utawa mengadopsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Zaid bin Harisah seperti anaknya sendiri hingga mempertemukan garis nasab dengan beliau sebagaimana kebiasaan orang Arab di dalam mengadopsi anak. Ini pernah terjadi. Nah, ini sejarah ini menerangkan membatalkan tradisi anak angkat yang mengadopsi nasabnya tidak boleh nasab orang yang mengadopsi itu. Singkatnya begitu dalam alinea pertama itu. Halama amaro mongko nalikane merintah hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Allahu Allah bi zawaji Zainaba kelawan garwa utawa ngarapi Zainab. Kala mongko dawuh sapa Rasul li Zaidin maring Zaid amsik alaika zaujaka wattaqillah. Amsik ngekero sira sapa sira Zaid alaika ing atase sira zaujaka ing bojo sira wattaqilan wedya sapa sira Allah ing Allah wa akhfalan khali nyamarake sapa Rasulullah amrallahi ing perintahe Allah wa huwa khali utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'lamu ngerti sapa Rasulullah annahu ing setune amrallah la buddha hali mesti iku hasilun hasil atau pasti. Tatkala Allah menyuruh Rasulullah agar beliau menikahi Zainab, beliau berkata kepada Zaid, jagalah istrimu dan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyembunyikan perintah Allah itu, sedang beliau yakin hal itu pasti
terjadi. Ini kalau kita mengerti secara jelas hukum-hukum besok kalian di tengah-tengah masyarakat, kalau memang yang tidak diperbolehkan oleh agama, katakanlah tidak boleh. Jangan disembunyikan, jangan tidak diberikan atau tidak diberitahu mereka. Beritahulah mereka yang belum mengerti. Karena itu termasuk berjuang, berdakwah. Kita berjuang atau berdakwah tidak usah menunggu ilmunya setinggi langit. Tidak, kalau memang lewat ilmunya. Kalau lewat harta benda, bukan terus menunggu harta yang menumpuk banyak dan sebagainya. Walaupun ilmu kita tidak seberapa, hanya sedikit, misalnya kalau yang bisa ya ilmu yang banyak. Kalau ilmu kita masih sedikit dibutuhkan orang lain, sampaikanlah senajan ibarat digrundeli atau digunemi wong cah kaya-kaya pinter-pinter dhewe, biarlah, karena tidak mengerti mereka yang demikian. Mengapa dasarnya? Ada hadis, balighu anni walau ayatan. Balighu sampekno sapa sira kabeh anni saking ingsun, saking sapa nabi, walau ayatan lan senajan anane ilmu atawa pengetahuan iku ayatan saayat, kalau memang dari Al-Qur'an. Kalau ilmu fikih ya sak bab walau baban, atau fasalan atau satu fasal. Jadi kita jangan gentar, jangan minder berjuang atau berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Yang penting kita mengerti ilmunya, tahu dasar-dasar hukumnya. Jangan minder, mengatakan apa adanya, ditertawakan orang lain, biarlah ditertawakan karena mereka belum tahu, bahkan tidak tahu sama sekali. Kan begitu. Di medsos itu banyak. Kadang-kadang ada yang mengupload dakwah atau pengajian dalam bab agama, kadang ditertawakan. Biarlah mereka. Kita sebenarnya itu dijajah. Senangnya yang gitu-gituan saja. Kadang diisi yang kebaikan, kadang ditertawakan. Biarlah ditertawakan mereka karena tidak tahu. Pandai Pak, pandai. Di zaman akhir ini sudah tidak ada orang bodoh. Semuanya pandai, tapi kan tidak mengerti kenyataannya. Salah diingatkan tidak mau. Bagi orang yang alim, orang yang soleh-solehah, kalau salah mau diingatkan kepada siapa saja. Bahkan berterima kasih, tidak malah mengelesi atau menghindar dan sebagainya. Naudzubillah. Li'annahu krana satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku khosya wedi sapa Rasulullah antakula ing yento ngucap sapa al-arabu wong Arab tazawwaja Muhammadun mutallaqatabnihi ing tazawwaja Muhammadun mutallaqatabnihi. Tazawwaja garwa atau ngerapi atau ngawin sapa Muhammadun Nabi Muhammad mutallaqatabnihi ing wong wadone kang ditolak putrane Nabi Muhammad atau Bani Muhammad. Sebab Rasulullah khawatir atau takut orang-orang Arab akan berkata bahwa Muhammad menikahi perempuan yang telah diceraikan anaknya. Itu ada yang disembunyikan atau tidak dijelaskan demikian. Fa'anjala mongko nurunake sapa Allah fi dzalika ing dalem mengkono perintah Allah, nurunake ayat. Falamma qada zaitum minha wa taram wa jawazna likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi aswad
fi ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Fala maqada mongko nalikane ing dalem nalikane nekani sapa Zaidun Zaid bin Harisah mau minhuna saking Zainab wataron ing hajat yawajna mongko garwaake atawa ngawinake sapa ingsun ka ing sira ha ing Zainab likai layakuna grapun yen ora ana alal mukminina ing atase iku alal mukminina tetep ing atase pira-pira wong mukmin apa harajun kerupekan bi aswaji adiyaihim ing dalem ngawine pira-pira bojone anake anak angkate mukminin ida qadaw nalikane nekani sapa mukminun minhunna saking azwaj wataron ing hajat. Serak gerok suara Pak Tuwa iki. Matuk. Wa kanalan ana apa amruwahi putusane Allah iku maf'ulan den lakoni. Suma khurima monggo kari-kari den haramake apa atabani mupu anak alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam lima krana perkara atau barang fihi kang tetep ing dalem ma atau putusan minal adrari saking pira-pira kemelaratan atau bahaya. Wa anjalalan nurunake sapa Allah fihi ing dalem nerangake harame mupu anak. Ya, mupu anak sing gak beres nasabe dige nasabe sing mupu gak oleh. Nurunake ayat yaitu makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum walaki rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in ilma. Makana ora ana sapa Muhammadun Muhammad iku aba ahadin bapake wong suwiji min rijalikum kang saking pira-pira wong lanang sira kabeh walakin Rasulullah lan tetapine Rasulullah walakin Rasulullah lan tapi Rasulullah yaiku Rasul utusane Allah wa khataman nabiyyin lan pungkasane pira-pira nabi bakana lan ana sapa Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci iku ilman zat kang ngerti atau ngudanani. Wa min dalika lan mulai saking mengkono-mengkono wa min dalika al-khini sara ismu Yaidin Yaidabna Harisata badalan min Yaid ibni Muhammadin. Karena itu maka Allah menurunkan ayat maka tatkala atau waktu Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Setelah turun ayat itu tradisi mengadopsi anak atau mupu anak atau ngepek anak nak cara Jawa dengan menganggap sebagai anak
kandungnya sendiri, hingga menyampaikan atau mengesampingkan atau meremehkan atau tidak menganggap nasabnya diharamkan bagi umat Islam karena mengandung beberapa kerugian di dalamnya. Dalam hal ini Allah menurunkan ayat, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sejak saat itu nama Zaid adalah Zaid bin Harisah sebagai ganti nama Zaid bin Muhammad. Temanmu yang bernama Qais tapi mengadopsi anak yang namanya siapa temanmu? Debbie. Bagaimana? Terus Devi diangkat menjadi anak, besok sewaktu akad nikah menjadi walinya tidak boleh, enggak walinya. Itu bahayanya di situ. Ya kalau laki-laki juga tidak boleh. Itu tidak nasabnya. Tetap anaknya yang bapaknya namanya Devi, namanya Fajri, yang menikahkan Fajri, bukan Qais. Ya, harus hati-hati kalian. Intinya adalah ada orang minta mengadopsi anak atau mupu anak atau ngepek anak, terus di KK atau kartu keluarganya bapaknya itu, bapak angkatnya menjadi bin atau binti, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan karena bukan nasabnya. Besok tidak boleh mengawinkan. Yang mengawinkan siapa Pak? Ya bapaknya sendiri. Yang mengawinkan bapaknya sendiri. Misalkan Devi tadi anaknya Rizky, yang mengawinkan juga Rizky bukan Qais. Ini yang dalam penemuan fisik atau kakak kadang-kadang ada. Ini yang karena belum tahu, kita yang tahu harus diluruskan, harus diberitahu. Yang asalnya tidak mengerti biar mengerti mereka. Itu kewajiban kita semua. Ini juga berdakwah. Pak, kalau sudah tidak ketemu ayahnya, tidak punya wali, gimana Pak? Apakah tidak boleh kawin atau nikah atau rabi Pak? Yang perempuan boleh. Walinya adalah wali hakim. Walinya wali hakim. Suarane Pak Dua gerok, untuk masuk angin awake. Mulane sotok serak, wis serak-serak basah tetap mlebu Pak Dua. Gak apa-apa. Mulane gak iso nerangno sing lebih lanjut. Hanya sekedar keterangan, yang penting kalian mengerti. Jadi saya ulangi lagi, mengadopsi anak atau mupu anak atau meminta anak, mengangkat anak angkat, tidak boleh menjadi walinya atau menjadi binti atau binnya, tidak boleh. Tetap yang anak angkatnya, anak yang bin atau bintinya anaknya sendiri, yang ayah sebenarnya, bukan ayah adopsian. Tidak boleh. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah. Allahumma amin ya robbal alamin. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.